Makanya saya katakan bahwa masuk general worker itu memang instan kerjanya. Hari ini kalian tanda tangan kontrak, besok langsung kerja. Kalian akan tahu pekerjaannya. Karena kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, dia itu adalah seorang operator. Tiba-tiba langsung dia dikembalikan ke general worker. Sudah terbukti banyak juga yang menjadi operator dari general worker. Itu ada yang di loader, ada yang di exa, ada yang di forklift. Itu di upgrade, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian ini selalu sehat, diberikan banyak kesempatan agar bisa memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP. Semalam ada yang bertanya kepada saya di grup dan itu orang banyak yang ketawa dengan jawaban yang saya berikan untuk orang tersebut. Dia bertanya, "Pak, kalau GW itu divisinya apa-apa saja di PT IWIP?" Untuk informasi tersebut, ada baiknya kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya, bisa bantu subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Mereka juga sering bertanya kepada saya, "Pak, pekerjaan GW itu apa?" Pekerjaan GW itu saya sudah bahas di video saya kemarin itu, sudah jauh-jauh hari. Itu sekitar 6 bulan lalu sudah ada videonya, kalian perlu cek lagi kerja GW itu apa di PT IWIP. Begitu. Jadi kalau kerja GW itu yang saya bahas kemarin itu ada banyak sebenarnya, Pak. GW itu siap dipakai di mana saja. GW itu ibarat kunci Inggris. Kunci Inggris itu bisa membuka baut apa saja. Jadi GW itu multi talenta. Jadi ada yang mengatakan GW itu tidak ada skill. Sabar dulu, bos. GW itu sebenarnya banyak skill. Dia mau kerja apa saja bisa. Jadi dipakai di semua tempat, GW harus siap. Jangan kalian baru dimutasikan ke sini sudah, wah, ini bagaimana baru kerja hari ini, kontoran sudah pemutasi kiri kanan. Ini jelas tuh orang pekerja. Dari awal itu kan Bapak sudah masuk general worker, sudah tanda tangan kontrak, itu sudah tahu sebenarnya. Mau Bapak mau dimutasikan di mana, Bapak mau taruh di mana, asal jangan suruh Bapak naik tower pakai body harness. Sempat kemarin itu ada yang dimutasikan sebagai general worker karena di divisi tersebut sudah full. Makanya mereka dimutasikan baru kerja beberapa bulan saja sudah dimutasikan. Dan dia protes, dia tanya, "Salah saya di mana kira-kira sampai bisa dimutasi?" Sempat dia curhat kemarin juga di samping kantor saya dan saya sempat dengar karena saya lagi merokok di situ. Saya dengar dia bilang, "Apa kita salah sebenarnya sampai dorang mutasi pak kita?" Langsung kita di situ tanya pada dia, "Weh, mutasi di mana ngana?" Dia bilang dorang memutasi toran di batu bara. Tapi toran terada salah selama ini, kok kenapa dorang harus mutasi? Saya bilang, "Ngana ini kan general worker, jadi dorang mau taruh ngana di mana saja harus ngana terima." Begitu. Dia bilang, "Tapi toran kan terada salah, Pak." Saya bilang, "Betul. Sekarang kan dia kan kerja di logistik." Saya tanya, "Kamu tahu itu logistik satu itu area kerjanya sampai di mana?" Dia bilang dia tidak tahu. Saya bilang, "Kalau kamu tidak tahu, kamu diam." Logistik itu pekerjaannya mulai dari Lipe, itu di batu bara Lipe sampai di EOS itu lokasi logistik. Di smelter pun ada logistik di sana. Jadi kalau kalian yang dari logistik pindah ke logistik, itu kan masih masuk akal. Kecuali kalian itu yang dari logistik langsung pindah ke tim penyelam tanpa bakat menyelam tadi, itu baru bisa kalian protes. Kalian itu tidak bisa menyelam, kalian belum pernah menyelam. Kalau hanya dipindahkan ke divisi yang memang harus sama logistik, ya harus terima, Pak. Tidak bisa Anda protes begitu kalau masuk general worker. Makanya saya katakan bahwa masuk general worker itu memang instan kerjanya. Beda dengan masuk sebagai operator training. Kalau operator training itu masih ada proses selanjutnya. Proses pembelajaran mereka. Baik itu pembelajaran mengemudi, pembelajaran kerja, pembelajaran P2H, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi kalau masuk general worker ini kan langsung instan. Hari ini kalian tanda tangan kontrak, besok langsung kerja. Kalian akan tahu pekerjaannya. Tetapi kalau untuk operator itu masih butuh proses.
Jadi kalau operator langsung mutasi ke GW, itu masih bisa dipertanyakan apa salah saya sehingga saya dimutasikan dari operator turun ke general worker. Itu boleh. Karena kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, dia itu adalah seorang operator. Tiba-tiba langsung dia dikembalikan ke general worker di pekerjaan umum. Dia sempat messenger kepada saya itu di Facebook. Dia katakan, "Pak, saya mau tanya kepada Bapak ini, semoga saja bisa Bapak jawab. Saya itu tiba-tiba dimutasikan ke GW saat ini, padahal saya itu sudah selesai training. Saya adalah operator DT." Saya bertanya kepada dia, "Apakah Anda itu punya kesalahan di divisi Anda?" Dia katakan, "Saya itu kemarin tidak sengaja kasih tabrak itu unit dan saya langsung dimutasi ke GW." Saya katakan sama dia, "Memang itu salah, Pak." Jadi kalau kalian itu yang sudah menjadi operator yang sudah saya katakan kemarin itu, jadi kalau ada kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, perusahaan juga berpikir ke depan. Masih untung tadi itu ngana kasih tabrak oto itu hanya ngana sendiri. Tapi kalau ngana tabrak itu kayak beberapa kejadian kemarin itu yang beruntun, di sisi lain orang penyawa itu malayang, Pak. Jadi nyawa itu terjual di toko. Jadi PTI lebih tahu memutasikan Anda sebagai general worker supaya tidak ada dampak ke depan. Kemungkinan besar Anda ini tidak fokus ke alat tersebut yang Anda bawa. Kadang juga di PTI ini saya lihat sudah banyak. Saya mau tegur, itu bukan wewenang saya, itu adalah wewenang safety. Pada saat bawa DT, ini mereka banyak yang menggunakan handset. Jadi kalian semua nanti ini baik operator atau GW, sebenarnya itu untuk penggunaan handset itu berbahaya untuk kita, Pak. Berbahaya juga untuk orang lain. Kalau kalian pakai handset, otomatis kalian tidak akan bisa respon dengan pekerjaan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang safety, safety itu ada dalam diri kita sendiri, Pak. Seperti yang ini, kita lihat sendiri. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan kita hanya pakai ini, Pak, setiap hari. Kita harus tahu ini manfaatnya. Jadi ini kan dia sudah ingatkan, orang utamakan itu orang pakai keselamatan kerja. Kemudian orang utamakan orang pakai kesehatan kerja. Penyebab utama kecelakaan kerja kadang-kadang itu HP pemicunya. Jadi kalau kalian yang sudah kerja di lapangan, jangan pernah bermain game karena bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi nanti kalau kalian ini yang mau melamar sebagai general worker, kalau butuh informasi yang perlu kalian pertanyakan, di situ ada tombol gabung. Kalian bisa klik gabung agar kalian bisa terhubung dengan saya di WhatsApp pribadi saya. Oke. Karena saya ini juga awal itu dari general worker. Jadi orang pekerja itu GW ada yang di speedboat. Kalau untuk pelabuhan sendiri itu menangani bongkar muatan di kapal. Kalau muat nikel itu pekerjaan kalian ya pandu. Terus kalau ada pembongkaran barang-barang smelter dari kapal ya pekerjaan kalian itu bersama dengan rigger. Kalian mengikat barang tersebut lalu diangkat menggunakan kren portal. Turun muat ke trailer. Kalau kategori di smelter, kalau di furnace atau di molding, itu kan ada semuanya di sana pekerjaan umumnya. Untuk kasarnya, seorang GW itu, saya ini sorasa juga sebenarnya. Itu torang baskop dari Lipe, itu tonskop got itu. Sampai Tanjung Uli itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya pekerjaan GW yang sudah saya katakan tadi adalah kunci Inggris. Kita bisa dipakai di mana saja. Kalian tidak selamanya akan berada menjadi general worker. Pasti ke depan kalau kalian yang rajin kerja, kalian tunjukkan yang terbaik untuk PT IWIP, kalian ada penilaian dari pengawas Indonesia maupun pengawas Cina nanti. Sudah terbukti banyak juga yang menjadi operator dari general worker. Itu ada yang di loader, ada yang di exa, ada yang di forklift. Itu di upgrade, Pak. Bukan selamanya harus menjadi general worker. Jadi tenang saja, kalau sudah rezeki kita tidak akan tertukar. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Hari ini saya mau paksakan kalau memang saya tidak dapat di situ, tidak akan dapat. Tetapi kalau saya mengikuti alur, tetap saya akan bisa dapat.
Percaya tidak percaya, saya itu dulu waktu masih general worker, saya pernah berdebat dengan teman. Jadi dia katakan, bagaimana cara nih kita untuk mutasi? Saya katakan, kalau untuk mutasi saya tidak pernah cari. Itu mutasi mau kemana saja, itu saya tidak pernah cari sebenarnya. Saya bilang saya lebih percaya dengan rezeki. Jadi orang tersebut ini dia tidak percaya. Dia katakan kepada saya bahwa kita juga harus usaha oleh papa supaya kita bisa mutasi. Saya bilang kamu mau usaha sampai kemana, tapi kalau Tuhan tidak mengkehendaki usahamu, kamu tidak akan pernah kemana-mana. Tidak berselang lama dia tes di divisi lain, tidak lolos. Berikut lagi pengajuan ke divisi lain, tidak lolos untuk mutasinya. Yang saya katakan tadi bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Sampai saat ini dia pun masih berada di divisi lamanya, begitu. Jadi saya kasih perbandingan juga tentang rezeki yang sudah diatur Tuhan sebenarnya. Saya katakan begini Pak, saya itu mulai dari saya menikah, itu saya sudah yakin bahwa apapun itu kita tidak perlu cari, sudah ada yang tentukan. Saya di rumah saja waktu itu, belum bekerja di PT IWIP, saya bisa mendapatkan gaji. Itu lebih besar sebenarnya dari PT IWIP. Itu hanya di rumah. Terus saya ketemu istri saya juga. Itu hanya dalam waktu 1 minggu menikah. Itu makanya saya percaya rezeki sudah diatur. Jadi tidak perlu kita cari lagi. Karena saya di rumah terus dengan gaji seperti tadi yang saya katakan lebih besar dari PT IWIP. Bahkan diterima itu hanya dalam waktu 2 minggu 1 kali. Saya terima gajinya. Tiba-tiba saya ini sudah lupa dengan PT IWIP pada satu masukan berkas. Karena sudah lama itu tidak ada panggilan dari PT IWIP. Tiba-tiba ditelepon oleh staf HRD dan diberitahukan kepada saya. Oh, tiba-tiba Pak Uni dapat telepon dari PT IWIP. Saya katakan astagfirullah. Pada saat saya mengikuti MCU, saya itu dalam hati saya berdoa, ya Allah, gagalkan dulu untuk hal ini. Saya belum mau bekerja sebenarnya, tetapi sudah dipanggil oleh PT IWIP. Terpaksa hari itu pun saya langsung datang melakukan MCU. Dengar hasil saya berharap, ya Allah, hari ini gagalkan saya dulu untuk MCU. Tapi dia berkehendak lain. Dia langsung nyatakan saya hari itu lulus MCU dan bekerja di PT IWIP. Jadi yang saya katakan tadi, saat kalian ini yang masih berada di posisi general worker, itu sabar. Karena ada proses selanjutnya. Tidak selamanya kita itu berada di posisi tersebut. Kalau kita tunjukkan yang terbaik, kita bekerja lebih giat lagi di PT IWIP, lebih disiplin lagi dengan waktu, nanti ada penawaran kepada Anda semua. Saya pun hari itu yang masih menjadi seorang general worker, tiba-tiba ada orang yang datang untuk panggil saya. Ketika saya dipanggil hari itu, dan esok harinya itu saya langsung bergabung ke tim saya yang saat ini. Jadi kalian semua jangan perlu ragu lagi. Percayakan saja bahwa rezeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk pembahasan general worker ini yang saya bahas dari tadi, saya rasa itu cukup. Dan jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu di informasi saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.